Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, saudaraku yang kasih, setiap awal bulan bagi orang Israel itu sangat penting. Dan kita adalah orang-orang Israel orang ini karena percaya. Amen. Bilang kiri kanan, kamu Israel karena percaya. Bangsa Israel pun mereka harus percaya Mesias sebagai juru selamat. Dan hari ini masih banyak yang belum percaya. Dan waktu Tuhan, awal bulan Tuhan mengarahkan umat Tuhan untuk membawa persembahan, persembahan itu selalu Tuhan backup dengan janji-janji atau hukum-hukum persembahan. Coba katakan hukum-hukum persembahan. Nah, coba kita baca ayat di dalam Bilangan 19 ayat 18. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Nah, Tuhan selalu memakai benda-benda tertentu. Di antaranya roti, di antaranya anggur, di antaranya minyak, dan juga di antaranya ada air. Dan juga hari ini kita baca tentang persembahan adalah garam, salt. Salt, kata salt, garam itu yang menghasilkan kata seleri. Baru tahu ya? Nah, saya kasih tahu saudara. Jadi salt itu dia menghasilkan sebuah kalimat lain namanya seleri. Gara-gara ada perjanjian maka ada gaji. Saudara kerja itu kan ada janji, betul kan? Nah, janji itulah yang menghasilkan apa? Seleri. Nah, covenant of salt adalah mana di mana Tuhan memakai garam untuk mengkonfirmasi kelimpahan, perlindungan, kemakmuran. Kita tahu garam bukan? Mengawetkan, melindungi, memberi rasa enak, menjaga kemakmuran. Di zaman dahulu sebelum ada kulkas, ya, orang menyimpan daging dalam garam. Bukan garam dalam daging, tapi daging dalam, bukan untuk mempercantik, tetapi untuk apa saudara? Menjaga supaya tidak rusak. Tuhan menyebut persembahan umatnya sebagai apa saudara? Artinya apa? Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak pernah basi, tidak pernah sia-sia, dan tidak pernah dilupakan. Kenneth Copeland waktu dia dalam keadaan miskin, di persembahan karena pakai satu baju jeans, nah itu baju mahal. Waktu persembahan dia maju, saudara kasih, dan dia duduk atas persembahan dan bilang, Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya hanya punya baju jeans, saya putuskan satu kancing dia taruh di dalam persembahannya. Hari ini Kenneth Copeland kalau kemana-mana pakai pesawat pribadi. Bukan karena dia orang Amerika, tapi karena dia orang percaya. Ada orang percaya di sini? Ada orang percaya di sini? Berarti apa yang dialami oleh Kenneth Copeland akan dialami oleh saya dan saudara. Karena Tuhan tidak pernah meremehkan persembahan. Kalau sebuah kancing saja bisa membawa dia keliling seluruh dunia untuk mewartakan Injil, hanya gara-gara kancing, apalagi saudara punya persembahan awal tahun. Apalagi saudara punya persembahan awal tahun. Apalagi doa-doa yang saudara persembahkan. Apalagi hidupmu. Di El Modi, dia bilang, Tuhan, saya tidak apa-apa, ini hidup saya Tuhan. Dia duduk di mimbar itu dan katakan, ambil saya. Dan setelah dia pulang, Tuhan pakai dia dengan cara yang luar biasa. Dia praktek khotbah. Waktu dia praktek khotbah di hutan,
Dia bilang, hei pencuri, bertobatlah. Tiba-tiba orang keluar hutan, saya pencuri, saya bertobat. Itu baru praktek khotbah saja sudah ada mujizat. Amin. Gara-gara dia duduk di atas peti persembahan dan katakan, ini aku. Anda duduk dalam Victory Life House. Anda duduk dalam Victory Life House. Anda lebih dari pemenang. Amin. Uang di tangan kita, baca, uang di tangan kita, tetapi uang yang diserahkan kepada Tuhan. Banyak orang tidak mau kasih perpuluhan karena pikir tidak cukup. Justru karena tidak cukup, kasih supaya Tuhan atur, supaya dia jaga. Kalau Tuhan jaga penyakit kita, salah bos. Kemiskinan, salah bos. Kenapa? Oh ini yang jaga bos sendiri. Amen. Tapi kalau kamu yang jaga dengan otak ekonomimu, saya yakin tambah hari tambah miskin. Tambah kekurangan. Kenapa? Karena bebas dari mana-mana akan datang pegang, mengambilnya, merautnya, mencoleknya, cungkilnya, mencoleknya. Tetapi kalau Tuhan jaga, itulah sebabnya kenapa dia bilang perjanjian. Seringkali kita pikir, itu gereja sudah kaya, hamba Tuhan sudah kaya, nggak usah kasih. No, tadi dia bilang itu persembahan boleh orang imam-imam pakai dengan anaknya, dengan pakai biayai semua. Kenapa? Karena mereka semua melayani Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, kamu jangan pikir-pikir, yang sudah kasih, tapi saya mengikat kamu dengan the salt covenant. Saudara, jangan pernah berpikir apa yang kamu sudah berikan, tapi pikirkan perjanjian Allah. Karena janji itulah yang menghadirkan berlipat kali ganda apa yang pernah Anda berikan akan kembali kepada saudara dengan pelipat gandaan yang luar biasa. Sama-sama kita baca, 2, 3. Karena itu persembahan bukan transaksi tetapi apa? Hubungan perjanjian antara Tuhan yang setia dan umat yang taat. Inilah rahasia kebenaran. Bahwa kita tidak segera tiap minggu store uang dengan menyanyi persembahanku sedikit, kapan baru banyak, saudara kasih. No. Tapi tiap kali, katakan begini, tiap kali saya bawa persembahan, saya perbaharui perjanjian. Kemarin Prabowo ke Amerika, tanda tangan. Begitu tanda tangan, pengadilan atau jaksa agung Amerika Serikat cancelkan semua. Harus dibaharui lagi. Tapi kalau Tuhan sudah berkati, dunia tidak dapat membatalkannya. 2, 3. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sendiri yang memelihara hasilnya. Katakan. Kalau Tuhan memelihara, dengar baik-baik. Kalau anakmu perlu uang sekolah, Tuhan siapkan. Kalau perlu obat, Tuhan siapkan. Kalau perlu rekreasi, Tuhan siapkan. Perlu bangun rumah, Tuhan siapkan. Tinggal mau tingkat ke bawah, tingkat ke atas, atau rumah di pohon pun Tuhan akan siap. Amin. Tapi rumah di pohon, awas burung marah, saudara kekasih. Karena burung juga rumah di pohon, saudara kekasih. Oke? Amin. Haleluya. Senyum nembeta dong, masuk sansanya. Ini kebenaran yang sangat fresh. Saya kasih tahu saudara. Bilang di kiri kanan, nikmati perjanjian garam. Bilang kiri kanan,